sering lenggang gitu, dia nggak pernah bawa buku atau bawa apa gitu. Nanti pasti yang disuruh ngambil saya. Dulunya pernah masuk kelas unggulan, kita nggak pernah istirahat, dia nge-rap dong pakai palu. Hai Steelers, gue Ani. Hari ini gue kedatangan 2 tamu ciwi-ciwi gemes dari angkatan 2005. Silakan memperkenalkan diri. Hai Steelers, gue Robiatul Hikmah, anak-anak biasa panggil gue Iik. Hai Steelers, saya Okta angkatan 2005. Oke, gimana nih kabarnya kalian? Udah lama banget dari masa 2005 terakhir kita sekolah. Punya kenangan gak sih di 135 gitu? Mungkin momen yang menarik bisa buat diceritain di sini sama guru atau sama teman-teman. Boleh diceritain. Kalau gue sih yang berkesan banget tuh sama Pak Joko ya Pak. Alhamdulillah Pak Joko masih sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Semoga guru-guru Steel semuanya diberikan kesehatan selalu, panjang umur ya. Amin. Nah kalau untuk guru ya Pak Joko itu dulu Pak Joko itu Cuma satu doang nih, Pak Joko doang. Yang lainnya banyak nggak sih ya. berkesan. Jadi kalau ngelihat wajahnya tuh kenal itu guru 135 gitu. Tapi kalau untuk namanya harus diingatkan dulu gitu. Kalau untuk Pak Joko kenal banget. Kenapa? Karena dulu kalau lagi pelajaran Pak Joko tuh nggak tahu kenapa ya, kalau pelajaran melukis tuh sering lenggang gitu. Dia nggak pernah bawa buku atau bawa apa gitu. Nanti pasti yang disuruh ngambil saya. Santai. Ada Ii yang ngambilin pokoknya. Ambilin dong gitu. Terus habis itu ya udah, padahal Pantesan berkesan gitu kan. baik banget, tahu-tahu nilainya bagus gitu, padahal cuma ngambilin doang. Emang nggak pelit sama nilai sih kalau Pak Joko itu. Nah, si Okta nih, si anak kelas unggulan yang nggak nyangka juga sih sekarang dari kelas unggulan gitu. Iya, dulunya pernah masuk kelas unggulan, tapi Dulu di Steel, Kalau- jadi pas tahun kita, angkatan kita dulu 2005 ada percobaan kelas unggulan. Nah, si Okta ini salah satu murid ya. kelas unggulan itu. Kita dengerin ceritanya. cemplung doang kali. Kalau nggak salah sih yang masuk kelas unggulan tuh ranking 1, 2, 3 deh setiap kelas ya, Dari pas setiap kelas kelas. 1 terus dimasukin kelas unggulan di kelas 2. Masuk kelas 21 waktu itu kalau nggak salah siswanya cuma 21, tapi nggak enaknya kita nggak pernah istirahat bareng teman-teman yang lain. Jadi yang lain duluan, dia belakangan. Jadinya karena terlalu Belajar, ya fokus belajar mulu, kita jadinya kan berteman juga berkurang ya. Orang-orang istirahat kita enggak gitu kan. Kita selalu tetap lambat gitu. Ya udah jadinya ya kita ngegengnya ya sekelas aja, mau nggak mau kan. Pantesan jarang ngumpul sama kita ya, I. Iya, jadi kita ngerasa gimana ya, kecil hati ya, itu langsung unggulan gitu. Ya benar. Dari sananya gitu kan. Mau nggak mau lah. Tapi pas kelas 3 kita dipecah kembali ya, Pecah. dibagi lagi. Dibagi lagi yang Jadi kelas disamaratakan pas Nah. kelas 3-nya. yang kelas 9 dipisah jadi per kelas juga sih, maksudnya Iya. jadi rata Kelas maksudnya. lagi. Jadi rata. Terus kenangannya ada punya cerita apa nih? Tapi anak unggulan ada cerita menariknya nggak sih tadi tuh? Pernah Ada dengar sih. tuh dikejar-kejar. Siapa? Enggak, kalau gue enggak pernah dikejar-kejar pasar, cuma sering banget terlambat dulu. Biasa. Anak kelas unggulan jangan dicontoh ya. Adik-adik yang nonton. Jalan banget tuh sama Pak Sarno. Jadi kalau sekolah tetap nyekir. Tapi kelas 1 sih itu, kelas 2 sih nggak pernah. Pas kita jadi kelas unggulan malu. Kelas unggulan malu. Mau nggak mau malu kan, karena kan kita di nilai ya apa kan disorot lah ya mau dari nggak yang mau kan lainnya. jadi contoh lah, nggak bisa, jadi nggak bisa aneh-aneh, malu soalnya. Punya kenangan sama guru nggak selain itu? Sama Pak Irwan sih dulu pas kelas 2 itu. Sapa dong Pak Irwan ya. Pak Siapa Irwan, nonton? apa kabar? Ingat momen waktu itu pelajaran bahasa Indonesia, dia kan gurunya serius ya. Terus tiba-tiba dia nge-rap dong. Pakai palu. Gak ngerti tuh kenapa tuh guru tiba-tiba dia nge-rap gitu kan. Kita hiburan banget ya, namanya kelas unggulan, nggak pernah Pusing ngomong sama bercanda. pelajaran gitu. Iya, Orangnya jadi, serius-serius. gurunya juga beda-beda lah sama kelas saya kan ada killer-killer. Tugasnya juga numpuk banget. Ada kenangan Tapi ada tersendiri hiburannya tadi. dari Pak Irwan buat Okta. Bapak sehat selalu. Amin.
kegiatannya apa aja sekarang? Kalau gue keseharian gue sih masih sama ya, masih Ngajar ya, ngajar ngajar TK di rumah. Guru nih. Itu aja sih. Oh Kak, sibuk ngapain? Aduh, saya mah ngadon aja setiap hari. Nah itu tuh bocoran-bocoran yang kita dengar, makanya Still TV mau ngundang kalian berdua di sini. Katanya kalian punya usaha kuliner. Boleh diceritain nggak? Mungkin dari dulu awal Iya. mulanya. Awal mulanya kenapa terjun di kuliner ini karena selama pandemi ini kan nggak ngajar ya, sekarang HL. Nah dari HL itu ngapain ya, habis HL mau cari kesibukan lain lah buat nambah-nambah nih kan. Iya. Terus kepikiran, terinspirasi dari pas ke Solo. Ke Solo itu mampir di Pasar Gading di sebelah selatan, itu ada nasi Solo, nasi liwet Solo namanya. Nasi Solo. Itu terkenal Oke. enak. Jadi kepikiran di Jakarta itu kok kayaknya jarang ya ada yang jual nasi liwet Solo. Jangan. Nah, kebanyakan Jarang nasi banget. liwet Jawa Barat ya. Yang digelar gitu kan pakai daun pisang. Betul. Kalau nasi liwet Solo tuh jarang. Jadi saya coba ambil peluang usaha inilah gitu. Alhamdulillah sih berjalan sampai Jadi, sekarang. Dimulainya itu dari pandemi aja nih, Iya, mulai ke betul. usahanya. Udah nanya sekarang gue mau nanya Okta nih. Jadi tukang roti ini gimana nih kisahnya nih? Bisanya gimana ya? Kalau saya sih awal mulanya kepepet sih dasarnya. Nggak pernah niat juga mau terjun di dunia kuliner. Sebelumnya sih udah nyobain bisnis macam-macam tapi nggak berjalan gitu. Karena kan kalau bisnis selain kuliner muter modalnya Agak itu yang lama. kebanyakan macet Iya, malah. benar. Nah, kalau kuliner kan capek, terus kita langsung dapat uang. Jadi Alhamdulillah. terus ketemu, terus saya cobain kursus sekali. Ya Tapi udah sempat kursus ya tak ya? sekali doang. Itu bikin apa tuh waktu pas kursus? Roti aja. Roti. Terus Sisanya sisanya modal nekat. nekat. Kepepet itu dibilang. Ya udah, akhirnya diterima ya jalan lah sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi itu sedikit cerita awal mulanya mereka nih buka usaha kuliner. Terus mau tahu dong pertama kali yang mensupport siapa? Coba Ii. Ya kebetulan suami ya pasti support banget. Kebetulan di masa pandemi ini kerjaan suami juga lagi lesu gitu kan, karena suami kebetulan kerjanya di entertain. Oh iya, gue dengar juga tuh lo juga bisa rias pengantin gitu kan, ya terima itu ya. Sabtu Minggu lah kalau libur ngajar kan bisa ya gitu ya. Nah ya karena suami juga lagi lesu kerjaannya karena pandemi, jadi support banget gitu. Emang kita berdua itu memang ngapain ya gitu, yuk gitu kan nyari kerjaan gitu. Akhirnya disupport banget sama suami, jadi suami sih yang banget ini apa semangat banget untuk jualan. Terus kalau misalkan masak-masaknya tuh resepnya pertama awalnya dari mana? Kalau masak-masaknya nggak percaya kalau masak sendiri. Yakin gue sih kalau nggak bisa masak gitu ya. Iya sih memang awalnya setelah dari Solo itu coba kebetulan keluarga ada yang bisnis catering, coba minta ajarin masak nasi liwet gimana sih, gampang nggak sih? Oh gampang katanya. Diajarin lah sampai benar-benar rasanya sama yang seperti diajarkan. Ya udah. Berapa kali nyoba tuh Seminggu sih seminggu, belajar setiap ya. hari tuh dalam seminggu setiap hari Senin Selasa Rabu tuh lu coba betul, terus setiap hari. betul. Oh jadi Coba. gitu, nggak boleh nyerah ya, harus benar-benar. Harus. Udah, kita udah tahu. Sekarang Okta nih, si tukang roti nih. Kenapa? Iya, siapa yang mensupport? Suami lu juga? Apa Ya lengkap? pertama keluarga sih, tapi suami lah kan, karena kan kalau bisnis kuliner apalagi kayak makanan gitu kan alat beli ya pasti kan. Jadi dari mana kita ya, dari suami pertama kan yang ditodong. Ya udah dibeliin sama dia alat yang paling murah lah, dari situ dijual. Orang sih nggak jual sih sebenarnya, saya tuh lebih seneng ngetes rasa, bagi-bagi aja ke tetangga. Jadi tetangga sampai kita nemu yang oh ini udah layak jual gitu. Dan saya sebenarnya awalnya nggak jualan sih, tapi mereka yang mau pesen gitu, aku mau dong bikinin gitu. Nah emang dari awal saya niat jualan ya niatnya pertama mau ngebantu aja orang-orang pengen menikmati kue murah tapi berkualitas gitu. Yes. Jadi ya bukan karena
uang sih sebenarnya, cuma lama-lama ya keterusan enak juga. Alhamdulillah kalau gitu. Dari mulai awal bagi-bagi ke tetangga, niatnya mau ngebantu, sampai akhirnya tuh lo yakin, lo pede produk lo tuh layak untuk dijual gitu kan. Ada kisah sedikit lagi nggak yang benar-benar bikin lo yakin banget gue mau jualan ini gitu? Ini produk gue. Kalau aku ya sebenarnya sih dari tetangga itu pun saya nggak pernah yang ini lo punya toko ini apa maksudnya jualan A model macam gitu. Saya tuh nggak pernah juga sih kayak gitu. Jadi mereka aja emang dari mulut ke mulut aja, nggak pernah juga yang apa ya bikin iklan atau apa gitu, nggak juga. Nggak juga. Cuma karena dari online mungkin ya Kak. Upload aja sih sebenarnya di online pun nggak jualan, nggak yang pajang harga apa segala macam. Saya cuma ngupload buat apa dokumentasi pribadi, tapi ternyata banyak yang nanya, ya udah. Dan responnya positif sampai akhirnya maju deh buat jualan. Maju. Nah, kalau si Ii ada momen tertentu gak? Momen-momen tertentunya gimana Liwet itu ini sih ya di rumah itu kan sekarang alhamdulillah ada usaha kedai bersama di rumah, disediakan kebetulan sama yang punya rumah, baik banget gitu nyediain kita kedai untuk kita semua jualan di sana. Jadi kan tertantang tuh, wah semuanya jualan, ada macam-macam jualannya di kedai di situ. Jadi ya udah termotivasi aja, jualan apa ya gitu. Kayaknya jadi itu terinspirasinya nasi liwet itu. Makanya kalau yang sudah tahu pasti tahu nasi liwet Solo itu seperti apa, tapi kalau yang belum tahu pasti penasaran. Jadi kalau misalkan kita penasaran mau coba, betul, kalau mau penasaran boleh ke kedai, di Kedai Babe, di alamatnya di Lubang Buaya di Kramat 3. Boleh dicatat alamatnya. Terus kalau misalkan jauh nih, males gitu kesana, bisa nggak? Bisa apa gitu nih buat orang-orang Solo yang kangen sama Solo, nasi liwet Solonya bisa dipesan melalui online ya, sudah tersedia di GoFood. Oke. Di sela-sela kesibukan kalian jualan nih, apalagi Ii juga kerja kan, ngajar gitu jadi guru, ada tips nggak sih buat bagi-bagi waktunya gitu? Caranya gimana? Caranya ya emang sih susah banget ya, ngilangin rasa males, capek itu susah banget. Tapi ya balik lagi gitu, ada yang support kan di belakang kita itu suami, keluarga, ayo gitu, semangat, selalu semangatin tetangga, saudara gitu ya. Bismillah lah ya, habis pulang aja masak. Ya gitu deh. Tapi kalau lagi semesteran gini ya, lagi rapotan, ya masih sempat libur berapa hari lah karena kita lagi nulis rapot ya, lagi rapotannya buru-buru pada rapotan. Mulai lagi. Jadi ya intinya dari situ harus ada yang nyemangatin di belakang. Terus Kak gimana Kak? Kalau saya sih tergantung mood ya, balik lagi karena kerja sendiri, tergantung mood sama lihat list orderan aja. Kalau misalnya padat ya mau nggak mau lah, tuntutan kan, namanya orang udah percaya, udah kasih kita apa ya, dia udah niat gitu lah, niat beli sama kita, niat pesen gitu kan, ya udah akhirnya dikerjain. Pokoknya asal pas aja nih bagi waktu. Misalnya kalau si Okta ini kan, jadi dia terima orderan dulu, jadi dia nggak majang, nggak punya etalase gitu kan, ini yang untuk dijual. Jadi memang orang pesen dulu baru lo buat gitu kan ya Tak? Iya sih. Itu dibatasin nggak sih? Nggak, tergantung tenaga aja. Pokoknya kalau misalnya masih sanggup ya diambil, nggak ya udah. Punya karyawan nggak sih? Nggak punya. Serius aja, jadi lu tuh ngadon sendiri. Kecuali puasa. Kalau puasa untuk kue kering, saya pakai karyawan 1. Karena kalau dipegang sendiri nggak kerja. Karena emang banyak banget kalau puasa tuh, pegang harian, pegang itu juga apa namanya pesanan dadakan, ada juga buat kue kering biasanya. Soalnya udah kemarin sih sampai udah masuk pemerintahan sih lumayan.
gitu. Udah. Tapi suami gitu kan, suami lo komplain nggak? Karena Suaminya mungkin kalau gue lihat ya orderan lo tuh setiap harinya banyak banget. Gue kepikiran siapa lakinya nggak diurusin apa gitu kan. suami ikut ngadong. Oh jadi kerjasama juga ya dari belakang Ya, sama yang baik ya. pokoknya kalau misalnya dia karena buka usaha juga. Kalau misalnya dia lagi rame ya aku ngurangin. Tapi kalau misalnya dia lagi sepi ya ikut ngadon lah. Mau nggak mau kan. Orang hasilnya buat bersama juga. Oh iya, jenis gue belum lihat nih tampilan jenis-jenis yang lo jual aja tuh. Boleh nggak sih diliatin ke Steelers? Nah, boleh. Punya II juga boleh ya? Boleh. Jadi ini nih penampilannya nih, nasi liwet khas Solo buatan II. Boleh dijelasin II isinya ada apa aja? Oke, ini nasi liwet Solo ya penampakannya kayak gini nih yang penasaran. Di sini ada nasi putih. Nasi putihnya ini bukan nasi biasa ya, orang biasanya bilang ini nasi gurih. Karena terbuat dari santan sama gula dan garam. Masaknya beda ya dari nasi biasa. Iya, betul. Prosesnya juga lama ya, kurang lebih 3 jam lah ya. Rajin berarti benar. Terus di sini ada ayam, dia pakai ayam juga, ayam suwir. Lalu ada sayur labu, dia ada cabai geluntungannya gini. Ya karena dia aslinya nggak pakai sambal ya. Jadi kalau mau pedas dikeletus aja gitu cabenya. Lalu ada telur pindang. Biasanya ini ada are kuning dan are putih. Apa Cuma iya itu khasnya sebenarnya. Tapi untuk sekarang belum bisa sih ya karena waktunya juga belum ada. Jadi arenya aku campur aja nih di ayamnya, kuah ayamnya ini. Kalau mau pesen berarti bisa lah ya. Bisa, alhamdulillah udah bisa pesen untuk acara-acara juga sih. Minimal berapa hari sebelumnya tuh kalau misalkan mau pesan? Ya 1 hari sebelumnya juga bisa. Nah di sini udah banyak nih kue roti punya si Okta. Sebutin tak apa sih namanya nih Pak? Kalau yang ini kalau kita bilangnya Enak banget ya. Kita boleh cobain gak sih? sosis boleh lah. Ini roti sosis. Roti sosis. Cuma ukuran ya pen lah, maksudnya bisa buat keluarga. Biasanya segini jualnya 35.000. Terus yang kalau yang ini namanya roti abon, dia rada ya lumayan tuh mahal, 60.000 lah hitungannya. Tapi kualitasnya oke lah, soalnya dalamnya abonnya full. Saya bikinnya Nggak cuma di pinggir di sini sama sini kayak beduk gitu ya? Enggak dong. Enggak, dalamnya juga ada full. Kurang lebih 200 gram itu untuk abonnya aja, kualitasnya yang bagus. Kalau untuk roti manis ini satuannya 4.000. Kalau donat saya jualnya per setengah lusin, isi 6 25.000 aja. Isi 6 25.000. Yang ini apa nih Tani? Ini Kita cobain boleh ya? boleh. Ini roti. Cobain deh Pak. Kalau dia mah bilangnya udah koin. biasa. Kalau aku bilangnya koin, roti koin. Roti koin kenapa Kenapa saya kayak dibilang ngasih nama? koin? Soalnya itu bulat atasnya kan. Toppingnya koin. Kayak koin aja. Soalnya kalau promo gitu nih namanya roti koin gitu. Iya. Jadi Ini banyak pakai banget kemana ya. aja? Tapi emang rotinya lembut banget. Dulu kursus ya tak? Kursus sekali doang. Harapannya semoga Steel TV semakin berjaya, bisa menjadi wadah kreativitas dan media informasi untuk semua alumni 135. Kecik ini makan kerang, nonton Steel TV makin disayang. Jangan lupa like, subscribe, nyalain loncengnya, comment and share. Gue Ani, peace out.